Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Tuhan itu baik dan selalu akan baik dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, dan kembali kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua untuk mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, rekor karir terlama bekerja di perusahaan yang sama dipegang oleh Walter Ortman dari Brasil. Ia bekerja selama 84 tahun dan 9 hari di sebuah perusahaan bernama Industrias Renault sejak 17 Januari 1938. Karyawan seperti Walter Ortman ini termasuk sangat jarang ditemukan, khususnya dalam hal kesetiaannya dan jangka waktu ia bekerja. Berbicara tentang jangka waktu dan kesetiaan, Tuhan adalah rajanya. Dia adalah pribadi yang setia dan juga selamanya ada menyertai kita. Dia adalah Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dalam Wahyu 1 ayat 8 ini tertulis, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai pribadi dengan sebutan Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir. Ia yang mengawali semua dan mengakhiri semuanya yang ada dalam semesta ciptaannya. Dia adalah firman Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang hendaknya kita taati dan ikuti dalam sikap dan perbuatan kita. Selain itu, Tuhan adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ini berbicara tentang Tuhan yang kekal dan yang ada di sepanjang kehidupan ciptaannya. Secara pribadi ini berarti bahwa Tuhan ada dalam sepanjang kehidupan saudara dan saya. Sejak kita ada dalam kandungan sampai kita mencapai akhir hidup di bumi ini dan sampai seterusnya selamanya dalam kekekalan. Keberadaan kita di dunia ini tidak luput dari penyertaan Tuhan. Orang tua kita tidak bisa menyertai kita seterusnya, tapi Tuhan ada bersama kita sampai akhir. Dan penyertaan Tuhan inilah yang memberikan kita ketenangan, kekuatan, berkat, perlindungan, sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ada di sepanjang kehidupan kita, mengandung makna bahwa pertama, kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini, sebab Tuhan ada bersama kita dalam setiap keadaan. Seperti bangsa Israel yang disertai Tuhan di padang gurun, siang dan malam, dalam tiang awan dan tiang api, memberi air dan makanan, pemeliharaan dan perlindungan. Demikianlah juga Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Sebab itu tidak usah kita takut, tidak usah gentar dalam menghadapi apapun juga. Yang kedua, kita tidak pernah sendirian. Dalam Matius 28 ayat 20 firman Tuhan berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan itu Immanuel, bersama kita, di dalam kita, melingkupi kita. Dia ada di depan kita, di belakang kita, di sisi kita, di seluruh keberadaan kita. Demikianlah kita tidak pernah sendirian, saudara. Karena itu jangan kecewa kalau orang-orang meninggalkan kita. Sebab kita punya satu pribadi agung yang selalu ada menemani.
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, kita dapat mengandalkan Tuhan. Karena Dia ada, maka kita dapat mengandalkannya. Dan bukan hanya keberadaannya saja, tapi karena Dia Maha Kuasa, maka Dia dapat kita andalkan. Dalam Wahyu 1 ayat 8 ini, Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang Maha Kuasa. Ia tidak tinggal di dalam kubur, tapi Ia bangkit dari kematian karena Ia Maha Kuasa. Dan segala kuasa ada di dalam tangannya. Itu sebabnya kita dapat mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di sepanjang kehidupan saudara dan saya. Ia ada bersama kita dan menopang kita. Bersyukurlah sebab Tuhan selalu ada di setiap waktu dan keadaan, dan kuasa-Nya menolong kita, serta penyertaan-Nya membawa sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Tuhan selalu ada bersama kami, menyertai kami, bersama kami di setiap waktu dan di segala keadaan. Ketika kami lemah, Tuhan menguatkan. Ketika kami dalam kebuntuan, Tuhan memberi jalan. Ketika kami dalam kesakitan, Tuhan menyembuhkan. Ketika kami dalam persoalan, Tuhan memberi pertolongan. Sungguh penyertaan-Mu memberikan kami sukacita, memberikan kami ketenangan dan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Immanuel. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, tapi Engkau selalu menemani kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kehadiran-Mu membawa sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, segala mara bahaya niat orang jahat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan berikan kami tidur yang nyenyak, serta bangunkan kembali kami besok pagi dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing, apapun itu. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Berkatilah gereja-Mu, umat-Mu, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.